Di Indonesia, instansi kepolisian itu bukan satu gedung raksasa yang mengurusi semuanya dari maling ayam sampai teroris internasional. Mereka punya tingkatan, punya level, dan punya wilayah kekuasaan masing-masing. Ini mirip kayak main game RPG, ada level dungeonnya sendiri-sendiri. Seringkali kita cuma dengar istilah Polsek, Polres, Polda, dan Mabes Polri di berita TV, tapi nggak bener-bener paham bedanya apa selain gedungnya lebih gede. Sebelum kita masuk ke gedung-gedung besar, kita harus tahu dulu unit terkecilnya. Ini ibarat sel darah merah di tubuh kepolisian. Ini dia bedah level kepolisian Indonesia. Bahbin Kamtipmas atau Bahyangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Namanya panjang, makanya sering disingkat jadi Bahbin saja. Ini sebenarnya bukan kantor, tapi personil. Satu desa atau satu kelurahan biasanya punya satu petugas Bahbin. Logikanya gini, mereka adalah mata dan telinga polisi di level paling bawah. Tugas mereka lebih ke arah preventif alias pencegahan. Ada maling jemuran, ada sengketa tanah antar tetangga, atau ada warga baru yang mencurigakan. Lapor ke Pak Bahbin dulu. Mereka biasanya berkantor di kelurahan atau balai desa. Pospol, polisi subsektor. Nah, di atasnya sedikit ada yang namanya pospol atau polisi subsektor. Ini levelnya di bawah kecamatan, biasanya ada di desa terpencil atau area yang sangat padat. Bosnya berpangkat AIPTU atau Ajun Inspektur Polisi 1 atau IPDA, Inspektur Polisi 2. Fungsinya hanya untuk pelayanan super cepat dan terbatas. Jangan harap bisa bikin SKC atau penyidikan kasus pembunuhan berencana di sini. Ini lebih kayak unit gawat darurat untuk keamanan lingkungan sebelum dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Polsek, kepolisian sektor. Masuk ke level pertama yang punya gedung resmi dan struktur lengkap. Wilayah kekuasaannya di kecamatan. Kalau kamu tinggal di kecamatan A, maka urusan keamananmu ada di bawah tanggung jawab Polsek A. Bos dari Polsek disebut Kapolsek, Kepala Kepolisian Sektor. Pangkatnya apa? Tergantung seberapa elit kecamatannya. Polsek tipe A, metro atau urban, biasanya di kota besar. Kapolseknya berpangkat AKBP atau Kompol. Polsek tipe B, rural atau pedesaan, Kapolseknya berpangkat AKP. Apa yang bisa dilakukan di Polsek? Ini adalah tempat pertama untuk melapor tindak pidana umum. Kehilangan motor, kena tipu online shop, berantem sama pacar sampai lempar piring, lapornya ke sini dulu, SPKT Polsek. Mereka punya unit reskrim, reserse kriminal, untuk menyidik kasus-kasus kriminal skala kecamatan. Mereka juga bisa mengeluarkan SKC, tapi biasanya hanya untuk keperluan melamar pekerjaan swasta atau lanjut sekolah. Catatan penting, Polsek tidak bisa menerbitkan SIM, jadi jangan maksa bikin SIM di Polsek, nanti diketawain. Kenapa? Karena alat cetak SIM itu mahal dan datanya terpusat, jadi ditaruh di level yang lebih tinggi. Polres, Kepolisian Resor. Nah, naik satu level lagi, kita sampai di level yang paling sering berurusan dengan administrasi warga sipil. Wilayah kekuasaannya di kabupaten atau kota madya. Nah, di level ini penamaannya mulai agak tricky dan sering bikin bingung. Logikanya, tidak semua kota itu sama ramainya kan? Kota Jakarta Selatan jelas beda sibuknya dengan kabupaten di pelosok. Makanya, Polres dibagi menjadi 4 nama berdasarkan beban kerjanya. 1. Polres biasa, untuk kabupaten atau kota yang penduduknya standar. 2. Polresta, untuk kota yang lebih padat atau ibu kota provinsi. Contohnya Polresta Malangkota dan Polresta Bogor. 3. Polrestabes. Ini level ibu kota provinsi yang super padat. Contohnya Polrestabes Surabaya dan Polrestabes Bandung. Dan 4. Polres Metro. Khusus untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Contohnya seperti Polres Metro Jakarta Selatan. Apa yang bisa dilakukan di Polres? Ini adalah one-stop service untuk warga. Bikin SIM, baru atau perpanjangan, Satpas Lantasnya ada di sini. SKC untuk keperluan CPNS, BUMN, atau keluar negeri. Lapor kasus besar, pembunuhan, korupsi skala daerah, narkoba jaringan kota. Kalau kasus di Polsek terlalu kompleks, biasanya dilimpahkan ke Polres. Tim elit juga biasanya Polres punya tim taktis sendiri, macam tim Jaguar, tim Prabu, dan sebagainya untuk patroli kota. Jadi kalau urusanmu adalah administrasi negara, SIM atau SKCP CPNS, langsung ke Polres, jangan mampir ke Polsek. Polda, Kepolisian Daerah. Sekarang kita masuk ke ranah para jenderal. Wilayah kekuasaannya provinsi. Satu provinsi, satu Polda. Contohnya Polda Jabar, Polda Metro Jaya, khusus Jakarta, dan Polda Bali. Bosnya disebut Kapolda, karena ini memimpin satu provinsi. Pangkatnya sudah pasti Jenderal Bintang. Polda tipe A, dipimpin Jenderal Bintang 2, Irjen Pol, mayoritas Polda di Indonesia sekarang sudah tipe A.
Polda tipe B dipimpin Jenderal Bintang 1, Brigjen Pol. Ini biasanya untuk provinsi baru pemekaran. Polda itu ibarat kantor cabang utama, mereka mengawasi kinerja seluruh Polres di provinsi tersebut. Kapan kita harus ke Polda? Lapor kasus lintas kota. Kalau kamu ditipu orang yang tinggalnya beda kota tapi satu provinsi. Kejahatan cyber, biasanya unit cybercrime yang canggih adanya di Polda. Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Kalau akun IG kamu dihack hacker internasional, lapor ke Polsek percuma, mereka nggak punya alatnya. Lapornya ke Polda. Cek fisik kendaraan mutasi, kalau mau pindah plat nomor antar kota atau provinsi. Dan di Polda juga ada pasukan BRIMOB level daerah yang siap diturunkan kalau ada kerusuhan besar atau bencana alam. Jadi kalau Polres sudah angkat tangan menangani demo, Polda yang akan turun tangan. Mabes Polri, markas besar Kepolisian Republik Indonesia. Puncak dari segala puncak hierarki, wilayah kekuasaannya nasional. Ini adalah otak dari seluruh operasi kepolisian di Indonesia. Bos tertingginya adalah Kapolri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Pangkatnya Jenderal Polisi Bintang 4. Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fungsinya apa? Mabes Polri lebih banyak bergerak di kebijakan, strategi, dan pengawasan. Mereka yang menentukan warna seragam satpam, aturan tilang elektronik, sampai mutasi jabatan para perwira tinggi. Mereka juga punya tangan pemukul untuk kasus-kasus level nasional atau internasional. Contohnya, Bareskrim, Badan Reserse Kriminal, menangani kasus korupsi triliunan, penipuan investasi bodong nasional atau kejahatan lintas negara. Densus 88, Unit Anti Teror, Interpol Indonesia, kerjasama dengan polisi luar negeri. Apakah warga biasa boleh lapor ke Mabes Polri? Boleh. Tapi biasanya laporannya akan diteruskan ke Polda atau Polres terkait, kecuali kasusnya benar-benar menyita perhatian publik nasional atau melibatkan pejabat tinggi negara. Jadi logikanya, jangan lapor ayam hilang ke Mabes Polri, nanti dikira ngeprank. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal rumit jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar. Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.